Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hazimah Nasution. Saya adalah mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika 20E Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas suatu materi kalkulus yaitu integral. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan tak tentu. Dalam video ini, saya akan mencoba membahas integral tentu. Integral tentu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai integral tentu, tentunya kita harus mengetahui apa itu integral tentu. Integral tentu atau definite integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya memiliki batasan. Batasan tersebut biasanya disebut sebagai batas atas dan batas bawah. Batas variabel integrasi umumnya ditulis di bagian atas dan di bagian bawah notasi integral. Adapun rumus integral tentu ialah integral tentu dari fx terhadap x dengan batas a sampai b. Nah, di sini kita akan membahas sebenarnya integral itu awal mulanya itu apa sih dan mengapa rumus integral itu seperti ini, dari mana asalnya. Nah, awal mula integral tentu itu adalah dari menghitung luas daerah di bawah kurva. Nah, berikut ini sudah saya buat. Ada 3 kurva di sebelah kiri ini yang sudah saya buat. Yang kurva pertama ialah kurva fungsi konstan Y sama dengan Fx. Nah, kita lihat pada kurva pertama ini, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, kita dapat menggunakan rumus bangun datar luas persegi panjang. Kenapa? Karena kurva pertama ini membentuk suatu bangun persegi panjang. Nah, kemudian pada kurva kedua, kita lihat pada kurva kedua yaitu kurva fungsi linier Y sama dengan Gx. Nah, kurva kedua ini ketika kita ingin menghitung luas daerah yang diarsir ini, yang di bawah kurva ini, yang di bawah garis ini, kita dapat melihat bahwasannya pada kurva kedua ini membangun sebuah bangun datar trapesium. Sehingga untuk menghitung luas daerah yang diarsir ini kita dapat menggunakan rumus luas trapesium. Nah, kemudian untuk kurva yang ketiga yaitu kurva fungsi linier juga Y sama dengan Gx, dapat kita lihat bahwasannya kurva ketiga ini membentuk sebuah bangun datar segitiga. Sehingga untuk menghitung luas daerah yang diarsir pada kurva ketiga ini kita dapat menggunakan luas segitiga. Nah, bagaimana jika terdapat kurva seperti kedua kurva ini? Yang pertama kurvanya melengkung dan yang kedua ini kurvanya bentuknya tidak beraturan dan juga bisa dibilang seperti gelombang atau seperti rel roller coaster. Nah, untuk menghitung dua kurva ini, kita tidak mungkin menggunakan rumus dari luas persegi panjang, luas trapesium, apalagi luas segitiga. Mengapa? Karena kedua kurva ini tidak membentuk dari salah satu ketiga kurva ini. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, kita harus berterima kasih kepada seorang matematikawan dari Jerman, yaitu Bapak Georg Friedrich Bernhard Riemann. Beliau adalah seorang matematikawan Jerman yang memberi sumbangan penting pada analisis dan geometri diferensial. Salah satunya adalah pada materi integral, yaitu integral Riemann. Nah, jadi Bapak Riemann ini adalah salah satu orang yang menemukan cara untuk menghitung luas daerah yang diarsir pada dua kurva yang tadi. Nah, adapun cara yang ditemukan oleh Pak Riemann ini untuk menghitung luas daerah di bawah kurva tak beraturan seperti dua kurva yang telah saya tunjukkan tadi, yaitu dengan membentuk suatu partisi-partisi atau poligon-poligon. Nah, singkatnya, partisi atau poligon ini adalah seperti ini, bangun kotak-kotak ini, yaitu bangun persegi panjang. Jadi, partisi atau poligon ini dapat menghampiri luas daerah yang berada di bawah kurva tersebut. Nah, di sini dapat
kita lihat bahwasanya partisi-partisi yang telah digambarkan ini atau poligon ini membentuk suatu bangun persegi panjang. Nah, di mana di sini memiliki sama-sama semuanya ini memiliki lebar yang sama dan kita simbolkan sebagai delta X, kemudian memiliki tinggi yang berbeda-beda dengan kita simbolkan sebagai Fxi. Nah, untuk mencari luasnya, kita lihat kembali bahwasannya ini merupakan bangun persegi panjang. Maka, untuk mencari luasnya, kita menggunakan rumus bangun datar luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Di mana panjangnya tadi adalah Fxi dan lebarnya adalah delta X. Nah, itu hanya untuk satu bangun datar, satu kotak ini, satu persegi panjang ini. Bagaimana dengan persegi panjang yang lain? Untuk menghitung seluruh luas yang ada di bawah grafik ini, kita dapat menggunakan rumus jumlah semua kotak, yaitu luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah titik-titik ditambah luas sampai N. Nah, kebetulan pada gambar yang pertama ini, jumlah kotaknya itu ada 11, berarti di sini sampai 11. Bisa kita pecah lagi, L1 tadi, luas tadi kan rumusnya panjang kali lebar, di mana panjangnya Fxi dikali dengan delta X. Maka dapat kita pecah menjadi seperti ini, yaitu Fx1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah Fx3 dikali delta X sampai berikutnya. Kemudian kalau kita belajar mengenai notasi sigma, untuk mempermudah dan mempersingkat rumus ini, kita dapat merubahnya menjadi notasi sigma seperti ini, yaitu dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi dikali delta X. Nah, coba lihat pada grafik kedua ini. Ada nggak yang membedakan grafik pertama yang ini dengan grafik yang kedua? Ya, tentu ada. Apa bedanya? Pada grafik pertama ini, jumlah kotaknya itu lebih sedikit dibandingkan jumlah kotak yang ada di grafik kedua. Sehingga dapat kita lihat bahwasannya kalau di grafik pertama ini masih banyak bolong-bolong atau yang bisa kita bilang error, belum sampai. Ini bolong, ini masih 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 bolong, masih bolong, masih bolong, masih bolong. Nah, kita lihat pada grafik kedua, tingkat keerorannya atau besar kebolongannya itu semakin menipis. Diakibatkan apa? Maka timbul sebuah kalimat, semakin banyak partisi atau kotak, maka ruang kosong akan semakin tertutupi. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, ini pada grafik pertama, kotaknya lebih sedikit, ruang kosongnya lebih besar dibandingkan dari grafik kedua. Dengan grafik kedua memiliki kotak yang lebih banyak, tetapi memiliki ruang kosong yang lebih kecil. Sehingga dapat kita rumuskan, yaitu limit N menuju tak hingga. Nah, N ini adalah jumlah kotak. Kenapa di sini kita bilang N menuju tak hingga? Karena semakin banyaknya jumlah kotak, maka tingkat kebolongan atau kekosongan ini semakin tipis, sehingga akan dapat memenuhi secara utuh terhadap grafik ini. Dan dapat kita rumuskan menjadi limit N menuju tak hingga. Kita masukkan rumus yang ini tadi, sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi dikali delta X. Sehingga muncullah rumus integral tentu, yaitu seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, yaitu ini dia, integral Fx terhadap X dengan batas A sampai B, di mana ini limit N menuju tak hingga sigma I sampai dengan 1 sampai N dinotasikan menjadi integral A sampai B. Kemudian Fxi-nya ini berubah menjadi fungsinya, yaitu ini menjadi Fx. Kemudian delta X-nya ini berubah menjadi dx. Nah, jadi terbuktilah bahwasanya rumus integral tentu adalah berawal dari sini. Berawal dari limit N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1
sampai dengan N dikali dengan Fxi dikali dengan delta X. Nah, di sini saya sudah meletakkan satu contoh soal yang berguna untuk memantapkan pemahaman kita. Di mana soalnya itu ialah tentukan integral dari 4x tambah 3 dengan batas 0 sampai dengan 2. Nah, dapat kita jawab. Yang pertama kali harus kita ketahui ialah A ini adalah batas bawahnya, jadi nilainya adalah 0. Kemudian B ini adalah batas atasnya, jadi nilainya adalah 2. Kemudian Fx ini adalah fungsinya, maka nilainya adalah 4x ditambah 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mencari delta X, di mana rumus delta X ialah B dikurang A per N. Kita substitusikan saja nilai B dan A tadi dengan B 2 dan A-nya 0. Jadi N-nya ini karena tidak ada, N ini merupakan jumlah kotak, jadi kita tulis aja di sini dengan notasi N. Sehingga 2 dikurang 0 per N sama dengan 2 per N. Kemudian langkah keduanya ialah XI. Nah, kalau kita lihat dari rumus tadi tidak ada dikatakan XI, yang ada Fxi. Nah, untuk mendapatkan Fxi kita harus terlebih dahulu mencari XI. Nah, rumus XI adalah A ditambah delta X dikali I. A-nya tadi ialah 0, delta X tadi kita substitusikan saja, yaitu 2 per N dikali dengan I. I-nya ini karena tidak ada nilainya, maka kita letakkan saja di sini I. Maka 0 ditambah 2 per N dikali I menghasilkan 2I per N. Nah, kemudian langkah ketiganya baru kita cari Fxi. Kita substitusikan saja nilai Fxi, nilai Xi tadi ke dalam fungsi F. Di mana fungsinya itu berasal dari sini teman-teman, yaitu 4x ditambah 3. Jadi 4, X-nya itu diganti dengan Xi tadi, yaitu 2i per N ditambah dengan 3. Sama dengan 4 dikali 2i sama dengan 8i per N, dan 3-nya tinggal turun saja. Kemudian langkah berikutnya ialah kita mencari Rn, di mana rumusnya tadi, Rn ini merupakan luas keseluruhannya ya teman-teman. Rumusnya tadi ialah sigma I sama dengan 1 sampai N dikali dengan Fxi dikali delta X. Nah, tinggal kita turunkan sigmanya, dan kemudian nilai Fxi-nya tadi kita masukkan. Nilai Xi-nya, F-nya kita masukkan jadi 8i per N ditambah 3 nilai Fxi-nya ya, dikali dengan delta X. Nah, delta X tadi kan sudah kita cari, yaitu nilainya 2 per N. Nah, delta X ini kan merupakan konstanta, jadi kita pindahkan saja kemari ke depan. Jadi, di sini sama dengan 2 per N. Nah, di sini dapat kita kurungi, kemudian kenapa di sini sigmanya ada 2? Karena di sini kan sigmanya ini dikalikan ke dalam. Jadi, yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, dikali dengan 8i per N ditambah sigma I sama dengan 1N sampai dengan N dikali 3. Nah, kita turunkan lagi yaitu 2 per N. Nah, 8 per N ini mengapa di depan? Kita keluarkan konstantanya. Nah, 8 per N ini kan konstanta. Kita keluarkan kemari, kita tinggalkan I-nya di sini. Ditambah 3N. Nah, mengapa di sini 3N? Karena untuk menghabisi sigma ini, kita harus mengalikannya dengan N. Maka di sini hasilnya menjadi 3N. Kemudian kita turunkan lagi di sini yaitu 2 per N. Buka kurung 8 per N dikali, nah ini merupakan hasil dari sigma ini. Sigma ini menghasilkan N dikali N ditambah 1 per 2 ditambah 3N-nya tinggal turun, 3N. Nah, di sini terdapat operasi coret-mencoret ya teman-teman, yaitu membagi. Di sini N dengan N habis, dapat kita bagi. Kemudian 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga dapat kita kalikan di sini jadi sisa 4 ya. 4 dikali dengan N yang ini adalah 4N. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4 dan sisanya 3-nya tinggal turun ditambah 3. Kemudian dapat kita tambahkan 4N ditambah 3N sama dengan 7N. Ditambah dengan 4. Nah, ini kan ada konstanta di depan. Konstanta di depannya ini kita kalikan saja ke dalam. 2 dikali 7N sama dengan 14N. Dan 2 dikali 2 dikali 4 sama dengan 8 per N. N-nya ini tinggal mengikut saja. Kemudian tinggal kita masukkan kalau dengan rumus tadi, yaitu integral 4x tambah 3 dx dengan batas 0 sampai dengan 2. Kita masukkan dengan rumus tadi, yaitu sama dengan limit x menuju tak hingga. Kita masukkan nilai ini tadi ya teman-teman, 14n ditambah 8 per n. Nah,
di sini dikatakan bahwasanya X menuju tak hingga. X-nya ini kita anggap saja di sini adalah N. Nah, di sini N notasi tertingginya itu adalah pangkat 1. Maka di sini N-nya pangkat 1. Ini harusnya 14 dikali 1. Nah, mengapa 8 tidak dituliskan di sini? Karena 8 tidak memiliki variabel N. Sehingga 14 dibagi 1 menghasilkan 14. Ini adalah contoh soal dengan cara mengerjakan dengan integral Riemann yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Nah, untuk kita buktikan dengan rumus yang sudah ada dengan rumus sederhananya. Kalau dulu kita SMA mungkin kita menggunakan rumus ini, yang dimana soalnya masih sama, saya tuliskan, yaitu integral 4x tambah 3 dx dengan batas 0 sampai dengan 2. Nah, rumusnya tadi ialah di sini fx dengan batas b a. Di sini kalau kita SMA kita masih pasti ingat, di sini rumusnya fb dikurang fa. Nah, jadi nanti kita integralkan dulu, baru kita masukkan nilai fb-nya, baru kita kurangkan dengan nilai fa-nya. Nah, caranya itu yaitu di sini rumusnya tadi ialah soalnya tadi ialah 4x tambah 3 dx dengan batas 0 sampai dengan 2. Di sini kita integralkan terlebih dahulu, jadi menghasilkan 4/2 x kuadrat ditambah 3x dengan batas 2 dan 0. Nah, kalau teman-teman lupa dari mana datangnya 4/2 ini? Nah, ini x kan pangkat 1. Pangkat satunya ini dipindahkan menjadi per 4, di bawah per 4 ini menjadi 1, ditambahkan 1 lagi, kemudian x-nya ini n ditambah 1, jadi pangkat 1 ditambah 1 sama dengan 2, menghasilkan 4/2 x pangkat 2 ditambah 3x dengan batas 2 dan 0. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. X-nya tinggal turun, 2x kuadrat ditambah 3x dengan batas 2 dengan 4. Dengan batas 2 dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini tadi, kita kurangkan. Kan sudah kita integralkan, kita masukkan nilai B, kemudian kita masukkan nilai B, kita masukkan nilai A, kemudian kita kurangkan. Nah, nilai B-nya tadi berapa? Nah, ini nilai B-nya tadi adalah 2, batas atasnya ya teman-teman, yaitu 2. Jadi di sini 2 dikali 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurang. Nah, ini untuk yang batas bawah, yaitu batas bawahnya sini tadi adalah 0. Jadi 2 dikali 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0. Nah, kalau ini semua hasilnya 0 ya teman-teman. Kemudian ini 2 dikali 2 4 dikali 2 8 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 8 ditambah 6 sama dengan 14. Nah, sama kan hasil dari pencarian dengan rumus singkat yang sudah kita pelajari selama ini dengan menggunakan integral Riemann. Kenapa sama? Karena memang integral tentu itu berawal dari rumus integral Riemann yang sudah disederhanakan. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Untuk itu saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.